Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernia Gugu, NIM 13142166. Kelas 4B akan memaparkan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Yang pertama yaitu polarisasi politik. Polarisasi politik memiliki definisi, yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politis adalah pembagian antara dua bagian dalam publikasi opini publik. Dalam polarisasi politik media sosial disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan. Selanjutnya, polarisasi di bidang ekonomi, yaitu diartikan sebagai adanya daya tarik suatu tempat ataupun suatu objek kemana kemampuan menarik tersebut dapat berdampak kepada area dan wilayah dikelilingnya. Wilayah dan area sekeliling yang dimaksud yaitu apabila objek yang menarik itu adalah negara, maka wilayah dan area sekitarnya itu negara lainnya. Misalkan masa dampak dari keterkaitan tersebut. Dampak bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Selanjutnya, komitmen nasional atau keberhasilan pembangunan, yaitu merupakan faktor penting yang dapat berkontribusi pada keberhasilan pembangunan. Ketika negara atau masyarakat memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan, mereka cenderung lebih fokus dan semangat dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan. Komitmen nasional juga berarti adanya kesepakatan yang koordinasi yang kuat antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi. Selanjutnya, elit politik dan perannya, yaitu merujuk pada kelompok atau individu memiliki kekuasaan yang mengaruh signifikan dalam arena politik. Mereka seringkali menduduki posisi penting dalam pemerintahan, partai politik, lembaga legislatif, atau kelompok kepentingan lainnya. Peran dalam politik sangat beragam dan dapat berpengaruh pada pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan dinamika politik secara umum. Selanjutnya, elit administratif dan perannya, yaitu merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang administrasi publik. Mereka menduduki posisi penting dalam birokrasi pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan berbagai fungsi administratif dalam negara. Selanjutnya, elit cendekiawan dan perannya, yaitu merujuk pada kelompok individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian akademik yang tinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Mereka seringkali terdiri dari profesor, peneliti, ilmuwan, akademisi, dan intelektual yang memiliki kontribusi dalam masyarakat dan dunia akademik. Selanjutnya, elit bisnis dalam perannya, yaitu yang pertama yaitu pemimpin dan mengambil keputusan. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Yang ketiga, investasi dan pengembangan pasar. Selanjutnya, penciptaan negara dan kesejahteraan. Selanjutnya, inovasi dan teknologi. Dan terakhir, pengaruh politik dan kebijaksanaan. Selanjutnya, elit militer dan perannya, yaitu yang pertama yaitu pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, operasi militer khusus. Yang ketiga yaitu pemimpin militer. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, penasihat strategis. Yang ketujuh, pembangunan hubungan internasional. Selanjutnya, para informed observer dan perannya, yaitu para pengamat dan terinformasi merujuk pada dua atau
kelompok yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan informasi yang luas mengenai isu atau bidang tertentu. Mereka seringkali memiliki keahlian pengalaman bidang tersebut dan berperan sebagai penganut independen yang memberikan analisis, evaluasi, dan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, yang pertama yaitu analisis dan evaluasi. Yang kedua, penyediaan informasi. Yang ketiga yaitu advokasi dan kampanye. Yang keempat yaitu konsultan dan penasihat. Yang kelima yaitu pemantauan dan pelaporan. Yang keenam pendidikan dan penyuluhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.